Masih di siaran Ruang Publik KBR dan pagi hari ini masih bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita, Bapak Iqbal Rahardian, fungsional penyuluh pajak ahli pertama, dan juga Bapak Bima Pradana Putra, fungsional penyuluh pajak ahli muda. Pagi hari ini kita membahas seputar program pengungkapan sukarela, jadi ini memang ditujukan bagi masyarakat, bagi wajib pajak yang mempunyai harta dan belum melakukan pengungkapan. Ini kita bisa sekarang mengikuti program yang disediakan oleh pemerintah, yang tentu saja banyak benefitnya ya bagi para wajib pajak. Tadi kita sudah bahas apa saja benefitnya, syaratnya, dan seputar apa sih program ini. Selanjutnya kita berbincang lagi. Kita melanjutkan obrolan bersama Bapak Iqbal Rahardian. Siap. Iya. Nah, selanjutnya untuk program ini berlaku sampai kapan, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ines dan pendengar KBR. Gantian nih saya yang menjelaskan gantian ya. Oke, siap. Jadi untuk program pengungkapan sukarela ini atau kita singkat PPS ini itu berlangsung selama 6 bulan, Mbak Ines. Jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi sudah berjalan mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan bulan ini terakhir nih, tanggal 30 Juni 2022. Jadi kepada wajib pajak ya, kawan pajak semua, para pendengar KBR juga, kami sangat-sangat menyarankan untuk bisa memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini, yang mana memang akan berakhir sebentar lagi nih, tanggal 30 Juni 2022. Gitu Mbak Ines. Oke, jadi memang ini sudah berlangsung sejak awal Januari dan programnya berlangsung selama 6 bulan. Mungkin bagi yang menyimak lewat YouTube juga sudah melihat ya di background kita, program PPS ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 minggu lagi. Iya, betul sekali. Jadi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita semua, dan sepertinya juga banyak yang penasaran nih Pak Iqbal seputar tarif pajaknya ya. Karena penting juga nih kita membahas seputar tarifnya, karena ada pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Itu berapa tarif PPh-nya, Mas? Baik, terima kasih Mbak Ines. Jadi memang pertanyaan terkait dengan tarif pada program pengungkapan sukarela ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat banyak dipertanyakan gitu ya. Jadi sangat penting untuk diketahui oleh para kawan pajak dan pendengar KBR semua. Jadi tadi sudah disebutkan ya oleh Mas Bima, oleh Pak Bima ya, bahwa PPS ini ada 2 kebijakan. Nah, untuk tarif ternyata memang atas 2 kebijakan ini juga berbeda gitu. Nah, mungkin bisa kami sampaikan yang pertama terkait dengan yang kebijakan pertama ya, kebijakan 1. Jadi tarifnya di situ ada 3, ada 11%, 8%, sama 6%. Nah, tadi kenapa 3? Itu juga ada pembagiannya. Jadi kalau misalkan peserta PPS ini mengikuti gitu ya, hanya mendeklarasikan saja hartanya yang ada di luar negeri, maka dia hanya bisa menggunakan tarif yang 11%. Kemudian untuk yang 8% adalah untuk apabila harta yang sudah dideklarasikan tadi ya, harta luar negerinya, ternyata juga direpatriasi, artinya dibawa ke Indonesia gitu ya, bahwa atas hal tersebut akan bisa menggunakan tarif 8%. Nah, untuk yang paling ekonomis gitu ya, dan juga mungkin ini yang paling dicari gitu ya, kalau dari segi marketing paling rendah ya, paling yang dicari lah seperti itu. Nah, untuk yang 6% itu untuk yang ternyata hartanya tadi ya sudah dideklarasi, kemudian repatriasi, lalu kemudian dilakukan investasi, yang mana bentuk investasinya memang sudah ditentukan, ada pengaturannya di PMK atau terkait dengan aturan pelaksanaan daripada program pengungkapan sukarela ini, yaitu diinvestasikan kepada bentuk surat berharga negara ataupun juga kepada investasi kepada bentuk hilirisasi sumber daya alam gitu ya, yang dapat terbarukan. Kemudian yang kebijakan kedua, tadi udah kebijakan pertama ya Mbak Ines. Nah, kebijakan kedua tadi untuk subjek dan objeknya tadi sudah disampaikan oleh Mas Bima ya, bahwa kalau kebijakan kedua sama seperti kebijakan pertama ya, pembagiannya ada 3 tarif juga.
Itu sama juga ada deklarasi, repatriasi, dan juga terkait dengan investasi. Yang membedakan hanya besarannya saja. Jadi kalau di kebijakan kedua untuk deklarasi saja itu 18%, dan kemudian untuk yang dilakukan repatriasi kemudian gitu ya akan dikenakan tarif 14%, dan kemudian yang paling rendah adalah sebesar 12% apabila dilakukan investasi. Yang mana nanti kalau sudah bisa menentukan tarif, kita juga bisa mengetahui nih gimana sih cara ngitungnya gitu ya. Jadi tarif tadi sudah ditentukan, kita sudah ngerti nih saya mau pakai tarif yang mana. Nah, cara menghitung PPS ini ya terkait dengan pajak penghasilannya, rumusnya itu adalah tarif dikali dengan harta bersih. Yang mana harta bersih itu adalah harta yang memang mau diungkapkan dikurangi apabila memang ada hutangnya gitu Mbak Ines, itu dikurangi dengan hutang pokoknya. Jadi kalau misalkan tidak ada ya nilai harta tersebut saja gitu ya. Tarif dikalikan dengan harta bersih. Gitu Mbak Ines. Oke, baik. Wah, ini semakin jelas lagi ya yang diberitahukan oleh Pak Iqbal, sampai tarifnya juga berapa persennya gitu ya, cara menghitungnya juga. Dan sekarang Pak Iqbal dan Pak Bima sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat line telepon. Kita angkat dulu ya. Pagi hari ini ada Susi dari Bogor. Halo, selamat pagi Susi. Halo. Halo. Susi, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan seputar program pengungkapan sukarela? Iya, program ini menarik sekali ya, judulnya aja udah pengungkapan sukarela gitu. Bukan sumbangan sukarela ya, tapi pengungkapan sukarela. Tapi saya sebagai orang awam Pak, apakah yakin orang-orang mau mengungkapkan secara sukarela Pak? Yakin mereka nggak mau terbebani dengan pajak? Saya aja merasa terbebani loh Pak dengan pajak gitu loh. Kalau misalnya nih ya, saya punya 2 rumah di daerah mana, emang orang pajak tahu? Saya punya 2 mobil di daerah mana, saya titipkan di adik saya, di tante saya, emang orang pajak tahu? Gimana itu ya cara orang pajak ini mengulik gitu agar orang mengungkapkan secara sukarela? Karena orang-orang kan banyak, saya aja nih Pak ya, males banget mau mengungkapkan harta pribadi saya secara sukarela gitu. Karena saya merasa untungnya buat saya apa? Yang ada duit saya habis gitu loh buat bayar pajak. Nah ini gimana? Efektif nggak sih Pak program ini? Dan gimana cara orang pajak menelusuri harta orang-orang itu supaya diungkapkan, atau tanpa harus diungkapkan secara sukarela ya mereka udah itu jujur aja sendiri gitu. Itu aja, makasih. Terima kasih Susi di Bogor, luar biasa sekali sudah bergabung di ruang publik. Nah, langsung saja ya diberi tanggapan oleh Pak Iqbal. Baik. Terima kasih Mbak Ines tadi dengan Ibu Susi ya di Bogor. Salam orang Bogor, saya juga orang Bogor Bu Susi. Oke, baik. Jadi tadi ditanyakan, kalau saya mungkin bisa menjawabnya begini ya. Ketika ada menanyakan dari wajib pajak, emang bisa nih harta kami diketahui oleh orang pajak gitu ya. Jadi memang istilahnya fenomena yang terjadi sekarang gitu ya Bapak Ibu sekalian, para pendengar KBR dan juga kawan pajak, kita sebenarnya sudah ada namanya aktivitas untuk menyampaikan surat ya, di mana surat itu isinya adalah membandingkan data yang memang kita miliki terkait dengan harta ya, basis data harta yang dimiliki oleh wajib pajak dengan dibandingkan dengan SPT yang mana telah dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi di situ mungkin artinya bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu sebenarnya sudah memiliki data-data terkait dengan harta gitu ya, yang dimiliki wajib pajak yang memang ada beberapa tidak dilakukan pelaporan gitu ya. Mungkin ada kelalaian di situ atau terlupa di situ ya. Jadi sehingga belum dilaporkan. Nah, di situ adanya program pengungkapan sukarela ini adalah kesempatan sebenarnya diberikan kepada kawan-kawan pajak semua, para pendengar KBR, bahwasanya di kami mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Bima ya. Ada AOI ya Mas ya, terkait dengan pertukaran data terkait dengan harta, sehingga di jeda waktu Januari sampai dengan Juni ini adanya program pengungkapan sukarela itu adalah kesempatan untuk bisa menyampaikan harta yang memang belum diungkapkan secara sukarela
sebelum nanti mungkin ada terkait dengan penegakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang memang akan lebih besar lagi ya kalau kita hitung-hitungan secara nanti akan pembayaran pajaknya berapa gitu ya. Jadi saya rasa kalau misalkan wajib pajak, kawan pajak, para pendengar KBR berkata, oh saya terbebani pajak dan sebagainya, mungkin akan lebih baik lagi apabila nanti ada data harta yang memang belum diungkapkan, ikuti BPS ini. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Apa yang nanti harus istilahnya dibayarkan itu akan sangat lebih kecil daripada nantinya ditemukan data dan dibayarkan atau disetorkan pajaknya secara normal seperti itu. Iya, baik. Karena pajak itu adalah kewajiban kita semua ya. Jangan berpikir bayar pajak uang saya keluar lagi gitu. Yeah, betul, Justru ketika ada program PPS ini bisa kita manfaatkan sehingga yang dibayarkan ketika kita mengungkapkan secara sukarela itu lebih sedikit jadinya ya. Betul. Oke, baik. Dan kita akan lanjut lagi ya Pak Iqbal dan Pak Bima untuk ngobrol-ngobrol seputar program pengungkapan sukarela, dan kita juga masih mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk ikut bergabung. Silahkan Anda menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 08 12 118 8181, dan Anda juga bisa menyimak siaran pagi hari ini lewat YouTube di channel Berita KBR. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.